representasinya itu harus cukup. Jadi unit penelitian itu nanti mungkin Pak Budi akan lebih paham di sana. Baik, secara umum tulisannya juga sudah bagus, jadi secara bahasa juga sudah masuk karena memang Mas Delio ini alumni dari Akademi Perikanan Jakarta atau di mana itu, sehingga ini saya kira juga sudah lah penulisannya. Namun juga masih ada banyak atau beberapa penggunaan kalimat yang masih harus kita klarifikasi. Saya cocok dengan pertanyaan Mariono yang pertama tadi, yang berkenaan dengan berapa penduduknya, berapa kebutuhan, itu sudah saya catat di sini. Tambahkan isu terhadap pemenuhan pangan nasional dari komoditas protein atau ikan secara khusus. Jadi itu untuk menguatkan bahwa komoditas ikan itu sangat penting, bukan hanya populer. Ya, Mas. Di sini kan pengantarmu ikan nila salah satu ikan tawar populer toh. Ini Siap, kalau bicara benar, Pak. populer itu ikan hias juga tidak kalah populer. Yang namanya lohan dulu itu luar biasa itu. Nasional se-Indonesia dari anak kecil sampai orang tua, dari ibu-ibu sampai nenek-nenek, dari orang miskin sampai kaya semuanya pelihara. Populer sekali, tapi nggak ada yang dimakan. Tidak mendukung kebutuhan pangan. Makanya ini harus dikuatkan tadi angka penggunaan dengan pemenuhan terhadap protein per kapita atau per hari atau apapun. Ya, ini ditambahkan angkanya. Kemudian juga dengan beberapa referensi saya kira semuanya ya, tidak hanya Mas Delio tapi juga yang lain masalah referensi sambil berjalan, sambil menunggu sampling atau apa, tetap harus tiap hari kalau perlu ditambahkan satu referensi yang baru 10 tahun terakhir. Ini yang harus diperjuangkan oleh alumni, oleh mahasiswa. Sehingga nanti ketahuan sejauh ini penelitian yang ada di apa itu Institut Nasional Pesca ini kita mengerti apa saja yang sudah diteliti, mana yang belum diteliti. Jangan sampai kita sudah paparan di sini susah-susah, ternyata di sana sudah ada hasil penelitian pendahulu bahkan mungkin 20 tahun yang lalu sudah ada. Kira-kira sudah ada belum penelitian ini kalau boleh dikatakan kan seperti hanya perlakuan ya, penelitian treatment dengan parameter yang cukup sederhana. Khawatir saya itu sudah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Gimana, Mas? Yang baru di Iya, mana? Pak. Untuk di Timor Leste, kanan atau tentang kualitas air di sini tuh sejauh ini belum ada. Belum ada. Jadi Ya, untuk ini jurusan terkait itu didirikan pada tahun 2018. Sampai sekarang belum ada penelitian mengenai penelitian yang saya lakukan ini, Pak. Dan agak putus. belum penelitian tentang kualitas air yang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan ikan itu belum ada. Jadi kalaupun belum ada, maka yang sedang ada, yang sudah ada ya harus dikuatkan bahwa sejauh ini di PESKA ini baru banyak melakukan penelitian-penelitian masalah pakan, masalah persepsi masyarakat, masalah ini belum ada atau belum cukup atau masih terbatas peneliti yang mengerjakan tentang kualitas lingkungan. Gitu ya, Mas. Itu harus dinarasikan, Siap, Pak. harus ditambah. Ini agak putus-putus Siap, punyaku, siap. punyamu ya. Mungkin punya saya, Pak, saya juga kurang tahu. Tapi Ya, saya dengar baik, suara Bapak. baik dicatat dan direkam ini. Di Siap. belakang indikator yang dipakai itu kan terutama kimia, suhu, DO dan pH. Ya, tapi di belakang ada 5 loh. Nah, ini harus konsisten, jangan hari ini 3, besok di belakang ada 5 dan seterusnya dan beda-beda gitu ya. Di halaman 6 itu kan sudah dicantumkan itu. Itu ya. Kemudian Baik, Pak. secara
latar belakang tadi ya, karena di instansi atau di kawasan atau di Timor Leste masih mungkin oreochromisnya baru. Oreochromisnya jenis nila apa ya tadi di sini? Ada Ini nama varietasnya toh? iya benar Pak. Ya, iya, itu kan termasuk varietas baru, bukan sebagai nila Srikandi atau nila lokal yang lain. Ya itu termasuk hal kebaruan yang mungkin perlu diuraikan. Di dalam taksonomi itu silahkan disebut. Ada berapa varietas nila yang sudah ada di Indonesia ataupun di Timor Leste. Lah itu disampaikan saja sehingga kebaruan juga boleh saja meneliti mengenai lingkungan atau faktor fisik kimia air tetapi terhadap varietas baru. Lah varietas baru itu secara teori disebutkan kelebihan-kelebihannya apa. Ini kan tadi varietas apa namanya? Yang tadi itu ada Nirwana Pak. Nirwana. Itu Niloticus ya. Ya, nanti ada varietas lain yang baru lagi, ya lain lagi. Dan ada yang Maya ya, Mbak Maya itu kan penelitiannya juga di danau. Danaunya asin. Itu sangat cocok sekali untuk ikan nila Srikandi yang kuat terhadap salinitas. Jadi itu juga berpotensi untuk digarap oleh perikanan sana. Jadi untuk faktor fisik kimia harus konsisten. Jadi silahkan nanti dipertajam di formulasi permasalahannya bahwa di sana budidaya ikan masih di batas pertumbuhan, masih di batas ekonomi, masih di batas tata laksana, tetapi belum melaksanakan yang kaitannya dengan faktor fisik kimia. Oleh karena itu, dipen, di, bukan dirasakan perlu ya, bukan dirasakan ini. Kalau dirasakan ini bisa baper kamu. Oleh sebab itu dirasakan perlu ini bisa baper. Seolah-olah perlu, seolah-olah didramatisasi padahal nggak perlu. Gitu. Tapi kalau oleh sebab itu penting atau urgent atau krusial atau menggunakan apapun untuk diadakan penelitian. Gitu ya. Jadi harus tegas, Ya, jangan baper-baperan. Ayo Mas Agusto tadi berharap dapat dapat mengukur ini itu, tetapi yang dilakukan ya cuma berharap alias berdoa. Jadi gambarnya berdoa saja, tapi tidak dapat data yang pasti. Ini nggak dapat, itu nggak dapat ya. Dari harapannya berdoa. Baik, tujuan atau formulasi permasalahan. Ini kita ada dua. Yang pertama itu permasalahannya berapa besar pengaruh. Kemudian yang kedua, apa perbedaan kualitas air terhadap pertumbuhan. Jadi pengaruh sendiri ini kan perlakuan, ya Mas. Kalau diberi iya perlakuan benar. harapannya ada perubahan, ada perbedaan toh Mas. Kalau ada perlakuan, otomatis kan berharap akan ada perbedaan. Ya, Siap Pak. dengan begitu satu dan dua itu satu kata sebenarnya. Nanti kalau ada pengaruh berarti ada perbedaan. Kalau tidak ada pengaruh berarti tidak ada perbedaan. Itu baru satu namanya satu parameter, satu indikator. Jadi ini belum ada tujuan yang kedua, gitu. Jadi ini yang harus disadari. Ini belum selaras dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh, kemudian beberapa meter dalam penelitian ini, sebut saja nanti satu persatu juga boleh, melihat pengaruh DO, pengaruh pH, pengaruh suhu secara terbatas, ini disebut semua nggak apa-apa. Siap Pak. Berarti kalau itu akan dianggap terpisah, ini unitnya terpisah apa sama? DO, pH, suhu, keasaman, itu dalam satu unit penelitian atau yang satu dikasih blower, yang satu tidak dikasih blower, yang satu malah dibiarkan tidak dirawat.
Gitu? Siap, tidak Pak, disatukan aja Pak. Jadikan satu. Iya benar Pak. Jadi ada ya, multi datanya ada ya yang bisa diinputkan ya. Karena saya Iya khawatir benar. nanti suhu misalnya, suhu dengan DO itu kan seringkali ada pengaruh kepadatan atau pengaruh apapun kan nggak terpengaruh. Kalau suhunya naik ya DO-nya ya turun kan gitu. Itu selalu berselingkuh. Gitu. Kalau suhunya turun, DO-nya naik. Lah naiknya itu kan bukan karena aktivitas ikan, tetapi karena faktor pengaruh suhu. Nah itu yang menjadi seringkali menjadi repot apakah itu murni karena pengaruh pakan atau karena itu pengaruh suhu dan sebagainya. Itu juga harus hati-hati. Yang kedua untuk mengkaji kualitas air yang baik. Kualitas air yang baik ini apa, Mas? Bagaimana mengetahui air yang baik? Halo Mas Dalio. Iya halo Pak. Ada enggak standar baku mutu kualitas air dari pemerintah yang ada di Timor Leste mungkin? Ya, Iya sudah Pak. catatan tuh. Benar Pak. Jadi ya Pak, jadi untuk baku mutu kualitas air yang ada di Timor Leste itu belum ada Pak. Kebetulan saya di pemerintahan di sana saya kemarin sempat menanya apakah kita ada baku mutu untuk baku untuk budidaya ikan atau untuk yang lain-lain. Sementara ini baku mutu untuk itu belum ada. Kan itu adalah baku dari Ya, terputus Mas. Tapi intinya nanti setidaknya bisalah menggunakan baku mutu yang ada dari Indonesia. Sehingga nanti untuk tujuan kedua ini bisa ditempuh dengan deskriptif. Artinya kalau fisik kimia yang diidentifikasi di tujuan satu tadi terlalu jauh dari baku mutu yang ada di pedoman, maka ya harus ada aksi-aksi. Misalnya DU-nya rendah, padahal baku mutunya harus ada di angka 5 minimal. Sehingga harus dilakukan upaya untuk menambah oksigenasi. Entah itu dengan blower, entah itu dengan propeller, entah itu dengan gerakan apa itu dibuat gerakan-gerakan mekanik atau mengganti ruangannya dikasih lebih teduh sehingga lebih sejuk, lebih banyak oksigenasi dan itu nanti di situ arah dari analisa dan mendapatkan keluaran atau hasil dari tujuan yang kedua. Jadi kalau melihat skema penelitianmu, coba Mas, skema ya. Ini kan kita melihat ada indikator, namanya indikator ini. Ada pakan, ada kualitas air, ada padat tebar. Ini sudah bagus ini. Teman-teman yang lain juga saya minta untuk bisa atau mencermati ini ya. Ini karena ini cukup representatif untuk sebagai gambaran bagaimana menyusun kerangka pikir. Di sini ada 3 indikator, pakan, kualitas air, dan padat tebar. Apakah perbedaan pakan nanti juga akan diterapkan, Mas Delio? ya benar Pak. Jadi nanti kita akan melihat seberapa intervalnya memberi pakan sehari-hari kepada ikan. Kita akan melihat dari situ, lalu akan melihat juga dari segi kualitas airnya Pak. Jadi untuk pakan nanti akan ada berapa mode, berapa takaran atau berapa ukuran atau apa yang mau dibedakan. Kan harus dianalisa di penelitian eksperimentalnya atau otomatis. Sudah ditetapkan atau Iya benar masih? Pak. Baik. Iya benar Pak. Tapi
Untuk ini yang susun proposal ini saya belum menetapkan beberapa pelet atau pakan yang disediakan oleh instansi tersebut, karena saya belum informasi dari sana. Mungkin itu akan disusun dalam hasilnya jika saya nanti sudah masak langsung di lokasi tersebut, Pak. Baik. Jadi kalau pakan ini sudah belum diteliti karena mungkin punya formula pakan yang beda dengan yang ada di nasional Indonesia, maka boleh dilakukan kajian, tetapi di sini ditulis, misalnya rasio atau porsi atau frekuensi itu yang mau dipilah apa dari pakan ini, apa yang mau dimainkan. Ya, maksudnya rasio itu ya setiap berat badan populasi ikan akan di berapa persen itu sudah ada, Pak Fuad sudah paham, nanti bisa dipisah. Atau bahkan pada frekuensi pemberian, sedikit tapi sering 3 kali sehari, atau cukup tapi cukup 2 hari sekali, 2 kali sehari. Ya ini nanti selama perbedaan volume, perbedaan frekuensi pemberian juga akan mengimbas pada pertumbuhan dan juga adaptasi hewan. Atau mungkin ada beberapa formula pakan mungkin di sana. Ada pakan murah, ada pakan ekonomi, ada pakan yang eksklusif atau pakan untuk membooster. Nah itu di sini ditulis. Jadi pelet ini diuraikan dari sisi rasio, dari sisi konsentrasi, dari sisi frekuensi atau apa. Gitu ya. Kemudian kualitas air. Ya. Kalau kualitas air itu ya ini dibuat terpisah atau tidak. Kalau di kolom ini jadi satu, asumsinya ini merupakan satu kesatuan. Tapi sekali lagi suhu, pH, DO ini seringkali agak kacau ya dalam hal interaksinya terhadap kehidupan ikan. Tapi justru ini menjadi penting sekali. Saya agak ragu karena di sini tidak ada amoniak ya Mas ya. Sehingga amoniak harus Ya, benar. dites setiap 3 hari, nanti dicermati apakah 3 hari, 4 hari. Tapi kalau amoniaknya nggak ada, saya kurang tahu. Mungkin Pak Fuad lebih paham. Pak Fuad itu kalau misalnya amoniak dianalisa di Indonesia, di Semarang secara spesifik, itu apakah bisa disimpan di wadah-wadah yang aman? Itu wadah yang aman kalau naik pesawat ya tetap harus ada di bagasi ya secara khusus. Saya kurang tahu nih. Nanti mungkin, tapi itu paling challenging, artinya paling menantang kalau kita harus menggarap amonia. Tapi di sini sebagai satu kesatuan. Jadi ini sudah betul kualitas air diterjemahkan ke dalam, di atas ini kualitas air itu sebagai indikator, kemudian oksigen pH suhu sebagai parameter yang akan diambil. Nah, kemudian pada tebar, ini juga akan dikualifikasi, diuraikan secara khusus atau cukup pada tebar existing. Existing itu yang ditetapkan oleh sana karena sana sudah tersedia data. Ya, benar, Pak. Saya sudah existing, Pak. Sudah existing, tidak ingin memvariasi. Ya, saya nanti tetap nanti dapat arahan juga dari sana untuk bagaimananya. Tapi saya siapkan di sini karena ukuran kolam yang tersedia itu berukuran 1 kali 1 meter persegi. Akhirnya untuk menebarkan pada tebarnya itu sekitar 100 ekor, Pak. Dalam Ya, satu, Pak. jadi untuk nilai itu kan yang penting bukan ukuran wadahnya, tetapi padatan persatuan meter kubik. Jadi itu yang menjadi angka. Tapi kalau sudah ditetapkan di sini sebagai 100, berapa tadi? 100 ekor. Ya, 100 ekor benih ikan. Ekor itu artinya sudah given, maka ini tidak perlu menjadi indikator. Tetapi ini sudah given, artinya di kondisi umum praktek budidaya ikan, dia biasanya menggunakan padatan 100 ekor per meter kubik. Nah ini jadi nggak perlu dikasih indikator. Nah nanti yang diuraikan di sini, di tujuan umum dari penelitian Anda kan untuk mendapatkan laju pertumbuhan. Tapi uraiannya itu lebih banyak ke aspek-aspek lingkungannya.
Ya, jadi efek dari budidaya dengan beraneka paket pelet, beraneka kondisi oksigen dan pH ini masalah lingkungan karena Anda kan belajar di studi ilmu lingkungan ya di MIL Magister Ilmu Lingkungan. Jadi jangan terlalu fokus ke arah budidaya perikanan. Itu memang background Anda di S1 atau di program diploma, tapi yang jelas ya di sini harus lebih terasa nuansa lingkungannya sehingga masalah aspek lingkungan ini nanti harus dicermati lebih alias meskipun kita bicaranya di eksperimen itu hanya unit kecil tapi dalam skala-skala operasional di masyarakat ya potensi-potensi gangguan atau potensi keuntungan kemanfaatan dari faktor fisik kimia kan tetap harus lebih banyak diuraikan di sini. Jadi itu intinya yang saya sampaikan. Saya kira itu dari Pak Jafron, nanti yang lain saya bisa tambahkan sambil menyusul. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Terima kasih Pak. Delio. Selanjutnya ini Pak Fuad dulu atau Pak Budi dulu monggo. Pak Budi. Pak Budi dulu Pak. Nggih. Pak Budi, monggo. Sudah on ki kok keluar. Pak Fuad, monggo Pak Fuad. Gimana Pak Budi? Baik Pak Jafron, terima kasih atas masukannya Pak Dr. Makyono, Pak Dr. Jafron. Karena kebetulan Mas Delio, saya itu kan di S1 mengajar ichtiologi. Jadi tentang biologi ikan ya dengan Pak Jafron, dengan Pak Prof. Sabto namanya. Jadi memang sedikit banyak kami tahu tentang bagaimana fisiologi ikan, kemudian bagaimana cara makan mereka, lalu tentang fekunditas, tentang food consumption ratio, tadi rasio pakannya, kemudian indeks-indeks tadi alometrik dan sebagainya. Nah, tadi saya menekankan saja untuk tesis ini agar dibawa ke arah lingkungan. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Mar dan Pak Jafron. Jadi tolong nanti Anda lebih mengeksplorasi tentang faktor-faktor abiotik memang, tapi dengan harapan nanti dari hasil riset Anda ini bisa memberikan suatu rekomendasi kepada petani, maaf, apa istilahnya kalau di Lemoreste ya, orang yang melihara ikan itu apa? Pembudidaya ikan. Ya, sehingga nanti tahu bagaimana cara harusnya pemberian pakan itu seperti apa sih metodenya? Apa sehari 2 kali atau 3 kali? Kemudian berapa persen jumlah pakan dari berat badan ikan misalnya. Nah, kemudian apa efek yang muncul kalau kita terlalu banyak memberikan pakannya pakan pelet ya, pakan buatan ya. Iya benar. Ya, kemudian mungkin dari Pak Amar tadi berapa kali harus mengganti airnya. Nah, itu harusnya menjadi kajian risetnya Mas Delio, sehingga nanti arahannya bisa memberikan rekomendasi bagaimana teknik budidaya yang baik ya, teknik budidaya yang ramah lingkungan maksud saya. Jadi tidak terlalu boros pakan, tapi juga bisa menjaga kualitas dengan baik. Nah, untuk itu maka tadi saya sepakat ya untuk bisa memberikan sedikit revisi atau sedikit perubahan pada tujuannya. Jadi misalnya gini, tadi yang pertama Anda, yang kedua terutama ya, jadi Anda menganalisis faktor lingkungan apa yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Kalau yang pertama kan pertumbuhan ikan nila ya, Anda dengan mengukur berat, panjang ikan ya. Setiap berapa hari sekali Mas Delio mengukur berat panjang ikannya? Untuk ikannya diukur setiap 7 hari sekali, Pak. 7 hari sekali ya, nanti Anda bikin delta itu pertambahannya bagaimana? Selama 8 minggu ya tadi ya. Nah, kemudian untuk pengukuran faktor fisik kimia itu juga harusnya dilakukan setiap Anda mengukur berat ikan juga mengukur faktor fisik kimia.
Nah, nanti untuk bisa mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan, pakai metode apa, Mas Delio? Apa cukup dengan statistik atau memang ada software yang Anda kuasai? Iya Pak, iya Pak, benar Pak. Nanti akan menggunakan SPSS atau Minitab. Nanti yang mana lebih fleksibel kita akan menggunakan itu. Dan untuk mengetahui pengaruhnya kualitas air ini terhadap pertumbuhan ikan itu akan dilihat dari cluster dendrogram, akan dilihat dari situ, dan person of correlation Pak. Ya, nah itu harusnya sudah ditulis di proposal. Ya. Atau kalau mau pakai Iya Pak, statistik, Pak, ini sudah ditulis. Iya Pak, ada Pak di analisis Ya, baik. data di bagian pengaruh kualitas air terhadap lingkungan, terhadap pola pertumbuhan ikan. Ya, artinya kan untuk bisa menarik suatu kesimpulan, ya itu kan nanti jadi kesimpulan. Faktor yang paling berpengaruh ternyata mungkin DO. Nah, itu kan harus ada tools itu alat ya. Alatnya bisa tadi, bisa statistik. Kalau statistik Pak Budi ini dosen statistik. Tapi kalau ada software ya silakan nanti bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah potensi munculnya limbah organik dari budidaya tadi. Di ikan ini kan akan buang urin, buang feses ya, dia kan buang kotoran. Nah itu kan akan memberikan pengaruh pada faktor fiskim. Nah mau dianalisis tidak tadi pertanyaan Pak Jafar untuk NH3? Kan di proposal kan nggak dianalisis. Iya benar, Terus saya satu tidak lagi, analisis ya satu lagi, kan tadi Anda berbicara masalah pakan. Misalnya ya. mau diketahui nggak FCR-nya? Tahu FCR atau Mas? Kurang FCR, tahu Pak. Food Consumption Ratio, artinya Anda itu memberikan pakan berapa, katakanlah berapa gram, nanti akan berdampak pada penambahan biomasa ikan berapa gram. Itu FCR ya. Jadi nanti saya pengennya nanti ada semacam ini, biar kesannya tidak tesisnya orang perikanan, ada di tujuan ketiga itu memberikan rekomendasi budidaya ikan yang ramah lingkungan. Tentunya juga harus ada data tadi, amonia, dan data bagaimana pakan diberikan tadi. Itu saja tambahan dari saya, Pak Jafron. Waktu kami kembalikan ke Pak Jafron. Terima kasih Pak. Ya, Mas, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Fuad sudah menyampaikan diskusinya dan juga sangat penting sekali tadi untuk penyelarasan termasuk dalam hal tujuan. Jadi bahkan tidak hanya mengumpul menjadi satu tujuan, tapi bahkan 3 ya tadi ya. Dengan menambah atau menguatkan pada aspek-aspek lingkungannya, dampaknya, dan mungkin yang berpotensi apa. Jadi nanti kajiannya ada yang satu itu pengaruh, yang nomor 2 itu hubungan. Karena setiap kali terjadi hubungan yang kuat itu berarti potensi terjadi gangguannya atau terjadi perubahannya itu signifikan. Analisanya nggak susah, sederhana itu. Ya nanti dipilih. Nah, yang ketiga baru nanti secara deskriptif dari analisa tadi berarti kan akan ada antisipasi atau aksi yang akan dilakukan terhadap potensi gangguan dari faktor lingkungan yang hubungannya paling kuat. Jadi kalau sudah mempelajari hubungan, otomatis faktor-faktor tadi salah satu atau beberapa di antaranya harus tersendiri, harus hubungan dalam arti faktor terpisah. Tapi kalau masih gabungan, nanti dia yang berpengaruh yang mana agak susah. Nah, yang jadi tantangan di situ. Tapi ya tidak harus keempatnya itu terpisah semuanya, mungkin hanya dua-dua, suhu dan DO mungkin bisa dijadikan satu sebagai satu parameter bersama dengan faktor fisik lingkungan terhadap pertumbuhan ya bisa saja. Nah, ini masalah pemilihan. Selanjutnya monggo Pak Budi, masih online? Pak Budi? Monggo Pak Budi. Ya.
Rehat sejenak. Halo Pak Budi. Mas Delio sudah berapa tahun di dinas pemerintah ya itu ya? Iya Pak, di dinas pemerintah. Baru 1 tahun lebih Pak, semenjak selesai dari Jakarta. Dari Jakarta langsung direkrut ya? Atau langsung saat di Jakarta sudah menjadi ikatan dinas, sudah difasilitasi beasiswa begitu? Tidak Pak, cuman karena kita kemarin ke Jakarta itu ada beasiswanya dari MOU antara KKP sama di sini, jadi tetap dibiayai. Ya, tapi kan belum mengikat menjadi pegawai pemerintah ya, pegawai negeri belum ya? Ya belum, masih kontrak Pak. Kontrak. Nah, terus ini pengangkatan. Oh, berkompetisi lagi, pendaftaran baru lagi, atau cukup melengkapi berkas? Oh, tergantung Pak. Kadang yang dilihatnya itu berapa lama kita bekerja Pak. Oh gitu ya. Mungkin 5 Jadi untuk tahun. perikanan Ada nila ini sebagai memang senior saya. Halo Pak Jafron, ya, saya barusan telepon Pak Budi. Jadi nah, Pak Budi ini ada kendala sinyal, sehingga oke, suaranya tidak masuk. Tadi sudah berusaha menyampaikan tapi suaranya nggak masuk. ya, Pada prinsipnya Pak Budi sudah di ujian ini sudah sesuai dengan sepakat lah Mas, sepakat dengan masukan-masukan dari Pak Mar, Pak Jafron dan saya. Dan baik. untuk lebih detailnya nanti akan dilakukan arahan khusus untuk Mas Delio, mungkin akan di WA atau di kontak secara langsung oleh Pak Budi. Jadi ujian dari Pak Budi sampun cekap Pak Jafron. Ya, berarti ini secara umum Pak Budi tetap sudah mengikuti diskusi kita. Sehingga nanti kalau ada hal-hal lain yang berkenaan dengan tadi rancangan-rancangan mana saja yang akan dicek secara pengaruh, mana yang akan diuji secara hubungan, kemudian mana yang dipilihkan atau difokuskan untuk menjadi arahan budidaya. Nah ini nanti Pak Budi akan berkomunikasi atau nanti Mas Delio inisiatif ya. Kalau sudah selesai dari Siapa? forum ini nanti bilang kapan atau sekiranya segera ada waktu mohon bisa saya untuk bertelepon, ya, misalnya gitu ya. Baik, Siapa? saya kira ini salah satu potensi yang bisa kita komunikasikan di forum ini dan untuk sementara kita sudah cukup diskusinya, nanti segera direvisi, syukur juga segera bisa menyusun narasi-narasi mengenai hasilnya atau pustaka-pustaka yang perlu ditambahkan. Oke, saya kira itu Pak Fuad. Bisa Langsung diumumkan saja Pak Jafron, monggo. Jadi secara substansi Mas Delio sudah memaparkan dengan lengkap tadi makalah tesisnya, rencana tesisnya, dan dari hasil diskusi kita dari para penguji, pembimbing maupun penguji sepakat untuk memberikan kelayakan terhadap proposal Anda dan segerakan untuk bisa revisi baik itu di aspek teorinya, tinjauan pustaka, dan juga tentu dalam hal pengeksplorasi pengelolaan datanya nanti. Demikian saya sampaikan selamat dan saya akhiri selamat siang. Kita segera menuju ke sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak. Kembali. Terus ini masih break atau masih ada? Ini ya, Mas Delio bisa keluar. Siapa? Terima kasih Pak. Bisa nonaktif, nggak usah keluar nanti. Ya, nonaktif. Pripun Pak Fuad, mau lanjut atau break dulu? Break dulu saja ya Pak. Saya tak pulang dulu. Ini kan saya di kampus. Ya. Nanti kan setengah jam sampai rumah insya Allah untuk lanjut sesuai jadwal setengah 12 nanti Mas Elder
Pak Budi ini tadi juga dalam perjalanan pulang sebenarnya dari kampus juga. Ya, siap. Aku tinggal 2 loh ya, yang lain aman loh aku. Yang tinggal ujian kan tinggal 2 kan ini kan? Tinggal 3. 3. Ayo. 3. Elder, Saturnina, Hamado. Hamado mana Hamado? Maya belum ada, Hamado belum ada. Sudah Maya ngirim naskah loh Pak Zafran. Saturnina. Saturnina ya. Nah, Elder Elder ya. Iki Hamado memang belum muncul Pak ya di belum. MS Team ya. Tapi Mas Marsiano juga. Oh, sudah kemarin kalau Marciano. Oh sudah ya syukur. Ya wis. Dislaran sih monggo. Aku tak buka kelas. Atau Pak Mar, kalau misalnya Hamado nggak gabung, Hamado nggak dijadwalkan besok gimana? Ya, monggo saya manut Pak Ketua toh ya. Ini kan Oh. pemimpinnya kan Pak Fuad. Saya manut Pak Fuad. Karena untuk ini kan sudah sudah diserahkan. Ya. Dan sudah terbukti berhasil menghubungi Prof Pur kan udah sangat sakti itu Pak Fuad. Jadi alhamdulillah lah setidaknya step by step ujian sudah lulus ini Pak Fuad. Nanti tak Pak Mar. Dia tak Saya hubungi dulu ya Hamadonya. Saya ngikut Pak Fuad ya. Pokoknya siap untuk Itu bimbingannya sopo? Bimbingannya jenengan aku loh Pak Zafron. Sian. Wis tak kayak arahan, wis tak kayak tinggal ini ya Pak Jafron. Pak, Tribun. ini mumpung ngumpul bertiga. Jadi kemarin itu saya dikenalkan dengan dosen muda biologi namanya Bu Dita. Ya, Dita ya? Dita. Mbok kita disupport Pak Jafron. Kalau bisa nanti Dita itu bisa membantu jenengan di KHDTK. Boleh. Lah beliaunya itu concernnya di mana karena dia kan kelihatannya ke genetik banget. Ya nggak apa-apa, nanti genetiknya agak dimakrokan dikit kan, walaupun molekuler kan. Dia Pak Fuad. Bisa digeser dia nanti untuk misalnya inventarisasi ke hati di sana berbasis molekuler gitu kan bisa juga. Iya, lah aku sing rada segan ki. Aku Ini juga Probati tadi sudah WA saya di grup Pak Fuad mulai diberi penugasan ya ditanya. Loh. Ya. Pak Fuad anu toh. Punya saya tuh kan di apa ya? Diminta Probati untuk mendampingi Bu Dita nyusun proposal ini Pak, ada international meeting. Untuk menyajikan aksi. Sebenarnya kita kan baru mengajukan alokasi anggaran ke Undip. Katanya kalau unitnya riset dan penelitian maksud tidak ada stok, tidak ada anggaran, tidak ada SDM, tidak ada priority lah dadine opo kan aku ya. Nah ini kelihatannya akan dibelani lah, ada porsi-porsi tertentu yang untuk KHDTK. Nah ini kalau Budita bisa masuk nanti ya anggaran ada Budita bisa masuk. Kalau enggak ya kesabaran dan kesadaran. Nggih, insyaallah nanti kita fasilitasi. Banyak tagihan lah pokoknya kita. Nggih, yuk kita Semoga saya tak pulang. Saya tadi dari rumah ke sini lama banget ya. Rehat padat semua. Ini tak WA sih Hamadonya.
Mas Samadoni baru gabung. Ya, Mas Elder, saya Mas Marciano, saya tak keluar sebentar ya, Mas Marciano ya. Iya Pak Mas. Ya, Nanti iya. Mas Marciano bisa gabung dengan yang berikutnya nanti ya. Iya Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Semangat, mudah-mudahan kasih. tepat waktu ya nanti. Semangat Mas Marciano Pak. ya. Ya semangat Pak. Pasti Sip. Pak. Semangat. Ya, terima kasih Pak Mas. Ya, kita kemarin menghubungi Pak Propor secara khusus untuk pelaksanaan ini. Iya Pak. Ya, oke. Saya taklif ya. Ya, iya Pak. Monggo Pak.